Meskipun saya tidak merokok, tapi saya percaya bahwa laki-laki yang merokok itu imannya kuat. Mereka tidak yakin dengan kata-kata bahwa merokok dapat membunuhmu. Sebab mereka percaya bahwa hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Ketika merokok, rokoknya yang diisap, beban pikiran yang dikeluarkan. Laki-laki akan kembali ketika rokoknya ketinggalan. Tapi jangan harap mereka akan kembali ketika mereka tidak pernah dihargai. Sudah terlalu banyak orang jahat di muka bumi ini yang bersembunyi di balik topengnya. Di depan satu orang, dia berwajah lain. Di depan orang lain lagi, dia berwajah berbeda lagi. Buat apa terlihat baik tapi aslinya buruk? Bersembunyi di balik topeng dengan penuh kepalsuan. Padahal di balik topeng ini ada pengkhianatan, ada kebusukan, ada maksud yang terselubung dan kemunafikan lainnya. Kawan, jangan mudah percaya dengan orang yang tiba-tiba baik, karena terkadang bukan mereka yang baik, tapi topengnya yang berubah. Peranmu hanyalah sebagai hamba, jadi tidak perlu sombong dengan menyombongkan apa yang kamu punya, karena di dunia ini kita semua cuma numpang. Tapi mengapa kamu bertindak seolah-olah kamulah pemilik dunia ini dengan menyombongkan apa yang Tuhan berikan untukmu, padahal semua yang Tuhan berikan untukmu itu bersifat sementara. Punya teman banyak itu bagus, tapi punya sedikit teman juga nggak apa-apa. Jangan bangga punya banyak teman, tapi ketika kamu susah, mereka semua pura-pura menghilang. Mending punya teman satu atau dua, tapi ketika kita susah, mereka semua selalu ada. Betul nggak? Kalau adabmu hanya berlaku untuk orang berharta dan berpangkat, tapi tidak berlaku untuk orang miskin dan tidak punya pangkat, itu namanya bukan adab, tapi penjilat. Manusia tidak tahu diri, benci orangnya, tapi mau menerima pemberiannya. Selalu menceritakan keburukannya di belakang, tapi pernah menikmati kebaikannya. Inilah contoh manusia yang meludah di dalam sumur, tapi airnya dia minum sendiri. Sebelum menceritakan keburukan orang lain, setidaknya bercerminlah dulu. Lihatlah dirimu, sudah lebih sempurnakah dirimu daripada orang yang kamu jelek-jelekan? Coba cek kembali kualitas dirimu, sudah sejauh mana? Jangan sampai kamu membuat orang lain terlihat buruk, padahal kamu lebih buruk daripada orang yang kamu ceritakan. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang benar-benar hidup tanpa masalah. Bahkan mereka yang terlihat hidupnya baik-baik saja, mungkin mereka sedang bertarung dengan masalah hidup yang begitu sulit. Meskipun dari luar mereka terlihat tenang dan tanpa beban. Hanya saja, kitalah yang merasa hidup kita itu paling menderita di dunia ini. Kawan, coba berhentilah mengeluh dan mulailah melihat sekitar bahwa ternyata hidup kita ini masih lebih layak untuk disyukuri. Betul tidak? Dua orang yang sedang berselingkuh akan saling menceritakan keburukan pasangannya masing-masing. Yang pria akan menjelek-jelekan istrinya, dan yang wanita akan merendahkan suaminya. Padahal mereka tidak sadar bahwa mereka lah manusia yang paling busuk di muka bumi ini. Bergayalah sesuai dengan kemampuan. Jangan bergaya dengan memaksakan apa yang tidak bisa kamu lakukan hanya karena kemakan gengsi. Ingat, bergaya itu memang perlu, tapi banyak gaya itu malu-maluin, apalagi jika ekonomi sulit. Betul tidak? Kekurangan bukanlah penghalang untuk kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan. Coba lihatlah lesson pipi. Dari lesson pipi, kita belajar bahwa tidak semua kekurangan itu buruk. Bahkan, kekurangan bisa menjadi kelebihan bagi kita. Lesson pipi adalah cacat atau permanen pada bagian otot wajah. Akan tetapi, banyak orang yang mengidam-idamkan untuk memiliki lesson pipi dengan berbagai cara. Karena dengan memiliki lesung pipi, orang akan terlihat lebih menawan saat tersenyum. Nah, sama seperti halnya kita. Walaupun kita memiliki banyak kekurangan, tetapi kekurangan tidak pernah membatasi kita untuk maju dan terus berkembang. Jadikan kekuranganmu sebagai kelebihan untuk melakukan sesuatu, bukan sebagai alasan untuk malas mengerjakan sesuatu. Karena banyak orang dengan berbagai kekurangan, mereka bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang merasa diri paling sempurna di dunia ini. Betul tidak? Mantan terindah itu ada. Ya, mantan terindah itu ada dan ada. Bahkan saya dan kamu semua mungkin pernah memiliki mantan terindah. Ya, benar sekali. Mantan terindah itu adalah mantan pacarmu yang dulu pernah kamu sayangi dan sangat kamu cintai. Kemudian dia kamu nikahi dan sekarang dia telah menjadi istrimu. Betul tidak? Tidak perlu pamer kemewahan hanya untuk terlihat kaya.
Karena terlalu memaksakan diri agar terlihat kaya itu sebenarnya malu-maluin. Sebab orang kaya yang sebenarnya itu mereka tidak suka pamer. Sedangkan orang yang suka pamer itu biasanya nih orang miskin yang baru merasa kaya. Ada kesakitan di balik pengorbanan orang lain. Tapi kamu hanya melihat pengorbanannya, tapi tidak tahu rasa sakitnya. Padahal mungkin dia sudah mengorbankan segalanya untuk kamu. Tapi ujungnya ketika bahagia, kamu bukan bersama dia, tapi bersama orang lain. Sakitnya tuh di sini. Orang baik, dia tidak bisa berpura-pura menjadi jahat. Bedanya dengan orang jahat, dia sangat pintar untuk berpura-pura menjadi baik. Orang baik, meskipun dijahatin, dia akan tetap menjadi baik. Bedanya dengan orang jahat, meskipun kita sudah berbuat baik kepadanya, sebanyak apapun kita berbuat baik kepadanya, dia akan tetap menjadi jahat. Itulah sebabnya, ketika kamu melihat orang jahat tiba-tiba menjadi baik, maka berhati-hatilah. Bisa jadi ada niat jahat tertentu. Betul tidak? Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Misalnya saja dalam hal percintaan. Memang jatuh cinta itu tak harus banyak uang, tapi bisa jadi putusnya hubungan dalam percintaan itu karena uang panai yang tidak cukup, lalu kalah dengan mereka yang banyak duit. Jadi, uang memang tidak bisa membeli cinta kekasihmu yang kamu sayangi itu. Tapi ingat, dengan uangnya yang dia miliki, dia bisa membeli raganya. Jadi, banyak-banyaklah cari uang agar kasihmu tidak diambil oleh orang yang banyak uang. Betul tidak? Membenci orang lain tidak akan membuat dirimu lebih baik daripada mereka. Mencari-cari kesalahan orang lain tidak akan membuat mereka jatuh, malah akan membuat dirimu terlihat hina. Ingatlah, saat kamu menunjuk kesalahan orang lain, sisa jarimu justru menunjuk dirimu sendiri. Mengapa orang yang tidak pernah membantu justru paling banyak mengatur-ngatur? Karena mulut mereka lebih ringan daripada tangan mereka. Mereka semua merasa sebagai jenderal yang bisanya mengatur-ngatur dan tidak mau membantu. Padahal mereka tidak sadar, jenderal tanpa prajurit bisa apa? Betul tidak? Jadi orang susah itu nggak enak. Kalau ada cara, kita sudah mati-matian membantu dengan tenaga, bahkan meluangkan waktu kita yang lebih berharga demi saudara tercinta. Ternyata nggak dilihat, nggak dianggap, bahkan tidak dihargai. Coba saudara yang kaya, yang bantu dengan dana, wih, disanjungnya setinggi-tingginya, dijilatinya habis-habisan. Wih, saudaraku itu, saudaraku, keluarga dekatku. Coba perhatikan dulu mereka, sudah makan atau belum? Bilang dulu mereka, anu ini sediakan dulu makanan, supaya anu dengan anu ini dikasih makan. Mereka itu buru-buru, dan lain sebagainya.